Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Dana Semoga NU bermanfaat. terganggu dengan mengatakan ini Amin. pimpinan pondok baru beralih lagi ke NU, saya tidak mau. Biarkanlah NU yang saya mengambil barakahnya aja. Itu kuncinya. Dan saya dapat ilmu dari beberapa kiai tentang pondok, Ustaz. Salah satu yang saya rasakan betul itu dan sangat kuat itu adalah shalawat Jibril. Saya itu dikasih tahu, siapa yang membaca sholawat Jibril 1000 kali dalam sehari, nanti malam Jumat sholat sunnah hajat, baru baca 1000 baru berdoa, itu sangat mudah dikabulkan. Dan betul, saya rasakan betul. Jadi saya ingat itu ketika ada tanah yang saya mau beli mahal sekali tapi dia tidak mau jual. Bacakan sholawat Jibril itu bisa dia wakafkan tanpa dibeli. 9 hari saya bacakan sholawat Jibril itu. Saya katakan ini betul-betul. Pondok pesantren ada beberapa di Jawa itu saya tidak usah sebut. Itu pimpinannya kasih tahu saya. Pesantren sebesar ini Ustaz itu modalnya hanya sholawat Jibril. Itu pesan beliau. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu. Kalau bangun rumah, nah rumah itu tidak mau jalan-jalan pembangunannya, baca amalkan itu 1000 kali dalam sehari semalam. Tapi jangan pakai berdoa. Nanti khusus malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu hanya dibaca, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hanya dibaca sampai 1000. Tapi nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat, baru baca 1000 baru berdoa. Insyaallah tembus itu. Itu kuncinya untuk sholawat Jibril. Pokoknya apa saja, ada sesuatu yang kita mau jual tidak mau laku, tapi jangan ingat barangnya. Ya, jangan ingat. Jadi cukup minta kepada ambil barakahnya Rasulullah. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Jadi itu aja. Cuma kita pakai biasa mukaddimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita baca 1000 kali. Paling tidak 1 kali duduk aja. Karena sholawat Jibril itu 1 kali duduk kalau 1000 itu hanya 12 menit. 12 menit itu. Baca bisa dilafazkan, bisa cukup dalam hati. Tapi 1000. Ya, mobil mau dijual, kebun mau dijual, tidak mau laku itu dipakai. Rumah dibangun tidak mau jalan itu dipakai. Bahkan kalau ada janda tidak mau laku itu juga dipakai. Tidak anak gadis itu kan gitu. Ya. Jadi itu dibacakan. Iya. Sesuatu yang tidak mau jalan itu dienukan. Dan saya tuh begitu, Pak Bu. Hanya tawakal dengan sholawat Jibril. Dan saya akui betul itu. Bahwa ini besar pengaruhnya. Ada beberapa, bahkan ada tanah yang bersengketa itu diserahkan ke pondok. Mereka yang awalnya sengketa itu langsung menyerahkan. Itu ada luar biasa, Pak. Jadi itu penting. Yang ini saya wasiatkan ini, modal ini. Ini modal. Kalau untuk anak-anakku di sini kuncinya kalau mau berhasil itu bukan kepintaran. Satu aja. Takzim kepada 3 orang. Pertama, takzim kepada guru-gurumu. Siapa yang paling bagus akhlak dan adabnya kepada gurunya, pasti ilmunya membekas dan pasti dipakai nanti di masyarakat. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tuamu. Itu aja kuncinya. Takzimnya ke situ. Karena kalau kau orang tua, itu yang membuka pintu langit. Jalur ilmu itu kan makanya disebut semua itu nur. Makanya kita dalam tarekat itu kan Al-Quran huwa nur, nuru Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur, al-wudu'u nur, as-salatu nur, az-zikru nur, as-salawatu nur. Itu kan semua cahaya, al-ilmu nur. Makanya itu yang mau diserap. Gabungkan semua, makanya orang yang ada wudunya, kemudian belajar, itu pasti ilmunya dipakai nanti. Tapi kalau belajar dan tidak ada wudunya, coba perhatikan, susah dipakai ilmunya. Makanya biasa ada anak-anak itu di pesantren cerdas, tapi ketika keluar tidak dipakai ilmunya. Tapi ada juga anak-anak kalau dilihat, tidak ada modelnya, tidak tahu mau jadi apa nanti, tapi setelah keluar ternyata jadi orang hebat. Kenapa? Makanya jangan lihat dari ketika dia belajar di pondok, cari barakahnya di situ. Itu makanya orang tua itu saya kasih tahu, serahkan sepenuhnya anak-anak kita ketika dia belajar di pondok. Tidak usah khawatir. Dan ingat, pondok itu adalah tempat penyucian. Bukan hanya secara lahiriah, tapi secara hakikiah. Makanya anak pondok itu 3 bulan pasti kena itu yang gatal-gatal. Iya. Gatal-gatal, itu seperti cacar.
Sebenarnya saya kalau di dalam tarekat itu dikasih tahu, penyakit itu adalah melepaskan segala energi negatif dalam tubuh. Makanan-makanan yang dimakan anak-anak kita itu yang tidak bagus itu keluar semua melalui situ. Dan itu tidak ada obatnya sebenarnya. Obatnya itu cukup satu, keringkan pakaiannya dengan tempat tidurnya itu dengan sinar matahari langsung hilang itu. Karena itu bakteri tidak bisa, bakteri itu hanya dari pakaian basah. Di pesantren begitu. Nanti 8 bulan akan kena tipes ataupun demam, batu-batu kering tidak mau berhenti. Itu akan muncul penyucian dalam kalbu. Itu tahap kedua. Nanti itu ketika 1 tahun lebih ada penyakit, kulitnya itu warna kuning. Anak-anak itu kayak kekuning-kuningan kulitnya. Itu akan muncul. Tapi apa? Itu sudah tahap ketiga. Ketika anak tidak lari, itu barakahnya sudah mulai muncul. Itu penyucian dalam hakikat perjalanan dalam orang bertasawuf. Sebenarnya anak-anak kita itu bertarekat di pondok. Karena dari masjid ke sekolah, dari sekolah ke tempat sholat, sampai tidurnya pun itu, sebelum tidur dia sudah berniat, bangun nanti tahajud jam sekian, bangun nanti sholat malam jam sekian. Jadi tidurnya itu ibadah karena dia tidur untuk sholat. Tapi kita tidur di rumah, bangun nanti nonton sepak bola, itu aja tidurnya itu. Yang jadi masalah. Makanya ulama kita mengatakan tidur itu bisa nilai pahala tergantung niatmu apa. Kalau kau tidur untuk sholat berarti itu berpahala. Dan tidur dari sholat menuju ke sholat juga berpahala. Dan tidur orang yang menghindari dosa juga berpahala. Makanya ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Karena kalau dia tidur tidak melakukan dosa. Kan gitu. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Adakah orang mak gosip kalau tidur? Tidak ada. Kan gitu. Itu kuncinya. Makanya kalau mau selamat itu banyak tidur. Karena satu-satunya kan tidak ada dosanya dia tidur. Kemudian saya ingin sedikit lanjutkan lagi nih. Saya terlalu jauh memutar. Kemudian itulah perjalanan Nabi. Makanya itu ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya kalau ada imam cari itu. Saya pernah dikasih tahu tapi saya tidak buka. Itu dilarang sebenarnya. Tidak apa-apa saya ingatkan. Cari aja. Surah apa yang dibaca Rasulullah ketika dia menjadi imam para nabi? Iya. Ia tu nak kedate sampai surat na nabita. Surat sampajanna wattuna na pimpin nabi. Kalau itu yang dipakai orang, Pak, itu luar biasa. Tapi cari, saya tidak kasih tahu. Cari nanti itu. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, itu keluar ke sekitaran Masjidil Aqsa. Itu ada batu yang bagian bawahnya itu agak bulat, tapi agak datar bagian atas. Di situ Nabi duduk. Dan disitulah Nabi dijemput untuk peristiwa Mi'raj. Tapi ketika Nabi naik, batu ini kan ikut. Dia ikut. Dan itu sudah terangkat. Tapi Nabi lihat kemudian dia larang. Nabi itu memberitahu batu itu. Dia tidak mengatakan kembali. Tapi Nabi mengatakan berhenti di situ. Maka batu itu tidak kembali ke bumi. Tapi juga tidak naik ke langit. Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu hebatnya itu. Dan kalau kita buka di Google itu. Ketik saja batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Itu batu ada itu. Tergantung di bawahnya tidak tersandarkan ke tanah. Dia melayang. Tapi pada berat batu itu kalau mau ditimbang mungkin sekitar 100 kilo lebih. Iya, itu hebatnya itu. Itu bukti autentik. Nabi naik, salam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ini sudah masuk ke santri-santriku yang ada di sini, santri-santri kita ini. Ini sudah pelajaran di sini. Nabi itu ketemu Nabi Adam. Kenapa ketemu Nabi Adam? Nabi Adam ini kan Nabi dari surga dilemparkan ke bumi. Orang yang punya jabatan tinggi kemudian turun, itu mestinya kita datangi. Iya. Itu penting. Orang kaya kemudian bangkrut bersilaturahmi. Itu hakikat taksiyah. Jadi bukan hanya orang meninggal itu yang ditaksiahi. Tidak. Kalau ada bupati jadi rakyat biasa datang silaturahmi. Jangan tinggalkan. Karena itu hatinya gundah gulana. Ada kepala dinas jadi guru biasa. Silaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena itu agak goncang perasaannya. Tapi kalau guru biasa jadi kepala dinas, tidak usah datangi dia.
Iya, makanya saya kalau kita di tarekat, walaupun sekarang kan sudah beda. Makanya itu saya kalau diundang ada acara syukuran pejabat, hampir dipastikan saya tidak hadir. Karena kami di tasawuf itu diajarkan, jangan pernah melakukan syukuran ketika menerima fitnah dan amanah. Gitu. Jabatan itu adalah fitnah, jabatan itu adalah amanah. Ketika engkau menerimanya, kau syukuran, itu musibah. Maka kapan kita syukuran? Ketika engkau sudah selesai menjalankan tugas itu, maka syukuranlah. Jadi bupati itu mestinya nanti syukuran kalau selesai jabatannya jadi bupati. Iya. Kan masa kau terima fitnah dan amanah baru kau bersyukur? Kan mestinya terbalik. Ketika engkau selesai menjalankan amanah, baru kau bersyukur. Maka syukuran dilakukan setelah selesai jabatan, bukan pada saat menerima. Mestinya pada saat menerima itu minta anak-anak orang-orang ulama mendoakan kita. Nanti di saat selesai baru syukuran. Kan terbalik sekarang kan. Terima jabatan langsung syukuran. Itu musibah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan seandainya ini bukan amanah yang sangat berat, maka aku lebih memilih liur anjing daripada jabatan. Karena liur anjing tidak akan ditanyai permintaan. Nanti kalau ada yang kemudian. Tapi saya setiap tarikan napas itu akan ditanya. Makanya hati-hati juga yang ulama ini yang selalu banyak jabatannya. Penasehat inilah jabatan inilah ketua inilah itu patah. Paling lama masuk surganya itu. Ini penting ini. Saya wasiatkan ini. Ini paling tidak kalau ia mendoakan. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian ketika Nabi, kenapa ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam? Itu tadi. Karena Nabi ini juga belajar sama Nabi Adam tentang ilmu alam. Anak-anakku ini mesti tahu ilmu alam dasar dulu. Makanya disitulah pelajari fisika, pelajari kimia. Itu kan anak-anak yang awal-awal kan. Naik ke langit kedua, siapa yang dia ketemu? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua Nabi ini kan mudah. Dan ini Nabi kan agak unik. Karena dia tidak mengikuti hukum alam. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu tidak melalui hukum alam.